Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kita akan kembali lagi ke Mr. Q. Pokoknya kali ini pembahasan yang sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa kita berbasa-basi, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Langkahnya PDI gimana, Mr. Q? PDI? Ya sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya. Antara dendam masa lalu, ya kan, dengan ingin meraih kursi lagi, dengan beban ideologis gitu. Ini bukan PR yang mudah buat Bu Mega dalam mengambil keputusan. Hemat saya Bu Mega ya harus semedi lagi nih, dengan semedi yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Pilpres 2024 yang lalu gitu. Apalagi wakilnya ini Soebul Iman kan. Tantangan PKS kan ada dua. Pertama mau mengusung tantangan PDI kan ada dua. Pertama mau mengusung Anies, ada beban ideologis. Yang kedua, kalau tidak mengusung Anies, siapa? Ya kan tadi ada Andika, ya kan? ada Yang ketiga, siapa partai politik yang mau bergabung? Kalau Ahok susah. Itu menurut saya nggak mudah juga. Dengan situasi yang ada pada hari ini, hemat saya pilihannya cuman mengambil Nasdem kan, atau kamu ke Kim. Tapi Nasdem Surya Paloh saya baca hari ini di Rakyat Merdeka ketemu Jokowi 2 minggu sekali. Atau terjadi kejutan berikutnya misalnya yang bukan mustahil. Nah, ini kita buka semua, ini kan kita diskusi mengenai analisa kan papan catur kan. Dan ini bisa jadi ilham juga sih. PDI gabung dengan Golkar. Ketika Golkar tidak setuju Ridwan Kamil maju di Jakarta, dan di titik itu kemudian terjadi perbedaan pendapat Golkar dengan partai Kim, Koalisi Indonesia Maju, maka Golkar bukan mustahil dengan PDI Perjuangan mengajukan calon. Misalnya nih ya, Andika, siapa ketua Golkar Jakarta? Zaki. Ahmed Zaki Iskandar. Oke, menarik. Andika Ahmed, Andika Zaki lah. Itu bisa aja terjadi. Andika Erwin Aksa gitu misalnya. Atau Andika Erwin Aksa gitu. Kalau hemat saya sih lebih ke Andika dengan Ahmed Zaki ya, karena dia ketua Golkar dan dia sebagai mantan Bupati Tangerang, notabene juga satelitnya Jakarta ya. Ada argumentasi untuk mengusung Ahmed Zaki bahwa sedikit banyak dia bisa membantu bagaimana penataan Jakarta dengan kacamata yang dia lihat sebagai Bupati Tangerang dulu gitu. Paling enggak ya Zaki bisa mencegah agar asap polusi dari Tangerang jangan masuk Jakarta. Angin, Anda kan KTP-nya Tangerang. Jangan masuk Jakarta. Bener. Angin nggak punya. Bang Ari dan Bang Budi lesu. Oke. Menarik. Nah, kalau Kaisang. Enggak, kita berada di sepatunya Pak Kaisang dulu deh. Gimana nih Kaisang? Sepatu dulu deh. Enggak, itu terakhir maksudnya. Kan itu nanti saya mau bawa ke daerah yang lain sebetulnya. Oke. Kita Jakarta dulu deh, naruh sepatunya kaki kita di sepatunya Pak Prabowo. Apa ya yang paling strategis untuk kepentingan Pak Prabowo jika 2029 masih akan mencalonkan lagi? Oke, kita kalau gitu mulai dari Jawa Barat. Pasti Pak Prabowo pengen Jawa Barat itu kadernya jadi gubernur. Itu baru terbuka kalau lebih terbuka kalau Ridwan Kamil nggak maju di sana. Betul. Yang maju adalah Deddy Mulyadi gitu. Walaupun pertarungan tidak akan mudah ya, apalagi saya dengar misalnya PDIP mewacanakan Rieke Diah Pitaloka untuk maju lagi di Jawa Barat. Pernah kalah tapi. Iya, tapi waktu itu Rieke itu dia tren suaranya naik cepat. Naik cepat. Saya ngeliat waktu itu survei before and after tuh naiknya cepat itu. Jadi Rieke itu sebetulnya nyaris. Nah, nyaris menang. Nyaris bisa menang. Kang Teten nyaris jadi wagub tuh ya? Nyaris jadi wagub. Gitu. Jadi nggak akan mudah. Tetapi kalau melawan Ridwan Kamil tentu lebih berat. Nanti kita jelaskan di akhir video. Dan gini, kalau Ridwan Kamilnya di Jakarta, ya gini, kita lihat dari kacamata Pak Prabowo ya. Kira-kira Pilpres 2024 pada tahun 2029 ketika nanti itu Pilpres, lebih baik Gubernur Jakarta itu Anies atau Ridwan Kamil? Lebih baik yang mana? Nggak ada kalau saya.
Kalau saya ya, RK lah. kalau saya lebih baik RK. Kenapa? Keberlanjutan, ya kan. Terus kemudian ya Belum pernah jadi kandidasi di Pilpres kan? Iya. Kalau Mas Anies kan udah pernah jadi kandidat presiden. paling nggak begini sih kalau mau agak Wapres. sederhana sih. Ridwan Kamil nggak pernah ngasih skor 11 dari 100 kepada kepada Pak Prabowo. Masih hard feeling tuh kemungkinan. Iya, dalam politik saya kira hal-hal yang kecil begitu tuh kadang-kadang punya pengaruh yang besar. Tapi kan kita juga nggak tahu Ridwan Kamil ada masalah lain sama Pak Prabowo kan. Sejauh ini kan nggak Mungkin kelihatan. Iya kan siapa tahu kan. Sejauh Siapa ini tahu. kan nggak kelihatan. Iya. Ya lebih baik kita bahas yang udah kelihatan kan. Ya, yang betul. udah- Kalau Anies clear kelihatan kan. Clear, kelihatan gitu. Tapi kan pernah berkawan akrab banget dulu Dengan Iya. Pak Prabowo. saya nggak berani ngomong ya, pernah berkawan akrab. Kalau saya sih nggak ngeliat ke belakangnya, lebih baik ngeliat Oke. terbarunya. Jawa Barat tadi Jakarta. Ini Ya. kepentingan Pak Prabowo ya. Iya. Sepatu Nasional. Nasional. Jawa-Jawa yang lain, Jawa Timur kan udah relatif clear nih. Bukoviva sama Emil Dardak kan udah relatif gak ada dispute. Iya. Jateng. Nah, Jateng ini yang menurut saya juga, kalau kata bapak saya dulu ya, teka-teki, teka-teko dia bilang gitu. Bapak orang Palembang bisa bahasa teka-teki teka-teko. Itu kayaknya plesetan orangnya Palembang tuh, teka-teki, teka-teko. Jadi kita belum tahu di sana. gelap, Saya belum survei juga, tapi saya ngelihat setelah Ganjar kayaknya memang belum ada yang dominan ya. Dari yang saya baca-baca di media juga belum ada yang dominan, rata-rata air. Dan pada titik itu justru sebagai kelanjutan diskusi kita di Jakarta ya, ketimbang mengusung Kaisang di Jakarta, menurut saya lebih menarik, lebih mungkin kalau mengusung Kaisang di Jawa Tengah gitu. Kenapa? Menurut saya sih sangat jelas itu yang nggak usah Mr. Q yang ngomong, netizen aja lah bahasa. Kita pengen tanya Kenapa? Jakarta kan lebih pas sama Kaisang, muda, urban, metropolitan. Enggak juga. Lebih digital. Kacamatanya begini. Pertama, Pak Jokowi itu adalah orang Jawa Tengah. Iya. Gitu. Yang kita tahu bahwa Ganjar sudah naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi. Ganjar aja naik elektabilitasnya gara-gara Jokowi, apalagi Kaisang. Iya, Katanya betul. karena COVID. Hah? Ya kan ada beberapa alasan tadi. Nomor satunya tetap asosiasi Jokowi. dengan Pak Jokowi. Kalau nggak ada asosiasi dengan Pak Jokowi, mau COVID juga nggak naik. Contohnya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Khofifah di Jawa Timur. Gitu. Nggak ada asosiasi itu. Ini kan salah satu diskusi yang banyak dibahas kan, pengaruh Jokowi di pilkada. Menurut saya pengaruh Jokowi di pilkada paling kuat itu adalah di Jawa Tengah kalau Kaisang maju gubernur. Bahkan itu bisa di atas Bobi maju gubernur di Sumatera Utara. Betul. Karena apa? Karena Kaisang ini anaknya Pak Jokowi gitu. Nah, yang kedua, Pak Jokowi itu ya, pasangan 02 Prabowo Gibran itu mampu memenangkan Pilpres di Jawa Tengah. Dan saya hakul yakin mayoritas orang kalau ditanya, elit maksud saya, tahun lalu apakah Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah? Saya yakin lebih 50% mengatakan nggak bisa. Karena itu dianggap sebagai kandang banteng. Nyatanya kan ambrol kandang banteng. Iya, betul. Prabowo Gibran bisa menang. Prabowo aja bisa menang di sana, Apalagi apalagi Kaisang. Harusnya begitu. Kenapa Prabowo bisa menang? Karena ada Gibran. Shut the fuck up. Gitu kan. Make sense kan sekarang kan? Kalau Kaisang di Jawa Tengah kan gitu. Apalagi situasinya pertarungan di sana itu belum ada hiunya. Kalau Jakarta nih hiu. Banyak. di sana masih level ini ikan pari ya. Tongkol. Hati-hati lah. Oke, hati-hati. Tongkol di sana. Tongkol di sana. Masih manageable gitu. Justru Kaisang kalau masuk sana, dialah hiunya. Meskipun harus head to head dengan calon PDI. Nah, iya. Ya anggaplah hiu lawan hiu lah. Gitu. Tapi kan yang rame itu Pak Lutfi itu kan. Iya, Pak Lutfi kan salah satu calon. Saya nggak menafikan Pak Lutfi ya, tetapi selama ini begini, di era pemilihan langsung ini ya, dan di era reformasi ini, polisi dan purnawiran polisi dan purnawiran TNI itu nggak mudah untuk bisa populer, karena pertama mereka itu kan pindah-pindah gitu kan. Ya Pak Lutfi ini udah agak lama sih.
Ya tapi saya nggak mau komentar terlalu banyak karena kan memang belum juga ya, belum survei gitu loh, jadi belum bisa komentar banyak. Tetapi gini aja, antara Kaesang dengan Pak Lutfi, siapa yang asosiasinya paling kuat dengan Jokowi? Nah itu aja tuh, saya kira itu semua orang udah bisa jawab tuh. Karena Mr. Q punya tesis sumber kemenangan yang masih betul. yang terbukti lah Ya, dan teruji adalah Pak Jokowi. Betul. Pada hari ini kalau bukan Kaesang ya Pak Lutfi. Karena yang asosiasinya ada dengan Pak Jokowi itu kan Kaesang dengan Lutfi kan, gitu. Karena Pak Lutfi kan pernah tugas di Solo, ya kan, sama-sama dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau yang aromanya itu kental dengan Pak Jokowi adalah Kaesang. Kalau betul-betul maju di sana. Jawa Tengah. Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi lawan, menurut saya Deddy lawan Rike rame lah ya. PKS juga kita cermatin tuh, siapa yang akan maju di sana. Bisa aja misalnya siapa, Saihu maju lagi. Dulu Saihu maju sebagai calon wakil. Kalau sekarang dia maju sebagai calon gubernur ya bisa bukan juga mustahil, bisa juga. Menurut saya sih PKS harus dicermatin lah ya, karena PKS itu kan dia punya kekuatan di Jawa Barat bagian barat. Jawa Barat bagian barat. Depok, Bekasi, gitu Depok, Bekasi kota, Bekasi kabupaten, Bogor kabupaten kota, Bogor kabupaten, kemudian Cianjur kota, Cianjur, Sukabumi kota, Sukabumi kabupaten ya. Punya basis di sana yang sangat kuat. Kalau timur PDI yang perbatasan dengan Jawa Tengah. Oh ya. Iya. Ya kan kayak Cirebon, Iya. Betul. Ya, SMS. Subang, Sumedang. Tapi kan Bang Ara udah pindah dari situ. Kenapa emangnya? Kok Bang Ara? Daerah Bang Ara itu. Ya tapi kan yang kita bahas di sini bahwa di sana PDI kan kuat kan. Iya. Tetap misalnya nyobrosnya Pilpresnya mungkin Pak Prabowo tapi partainya tetap PDI gitu kali ya kemarin itu ya di SMS hasilnya gitu nggak? Betul. Kalau nggak salah ya, Iya, kalau nggak salah begitu. Nah, Banten. Banten gimana seru nih? Kayak kemarin kan misalnya Airin kita udah tahu. Ya. Calon. Lawannya kan Wahidin pasti sebagai petahana. Wahidin, ada sebut Rano Karno. Kemarin Bang Dasko ngumumin ini ketua DPRD Banten nih. Andra Soni, ketua Gerindra Banten. Iya, tapi saya kira mungkin wakil kali ya. Kalau yang punya elektabilitas kayaknya ya nama-nama yang tadi disebut di awal. Belakangan juga wali kota Tangerang juga kan diwacanakan maju. Arif Ismansah. Poin saya begini, kalau kita bicara Banten itu sebetulnya pembelahannya adalah rural urban. Rural urban. Itu pertarungan klasiknya kalau bicara di Banten. Karena Banten itu ada wilayah yang sangat urban yang perbatasan dengan Jakarta. Tapi ada wilayah yang sangat rural seperti Lembang, Pandeglang. Jangan main-main loh. Banten tuh punya ujung kulon loh. Itu masih hutan bener itu. UK. Belum lagi kita ngomong Baduy segala macam. Baduy segala macam gitu. Itu yang saya alamin pertarungan di Banten tuh seperti itu. Pertarungan dulu misalnya Ratu Atut dengan Wahidin juga ya pernah kalau nggak salah itu tuh. Dengan ini Bang Zul. Wahidin, Zulkifli Bansyah. itu sebelumnya lagi. Tapi yang terakhir untuk melawan Wahidin Halim. Atau Rano ya? Ya, Rano. Atau berkaca kemarin deh Wahidin versus Rano kan? Rano kan menang di hampir semua kabupaten, kecuali di Serang dan di Tangerang Raya kan? Iya. Ya, jadi kalau di Banten saya kira petanya sudah mengerucut. Jadi Airin lawan Wahidin mungkin yang lain. Di Jawa Barat kita nggak tahu nih Ridwan Kamil maju ke Jawa Barat atau di Jakarta. Sementara saya anggap Jakarta. Jadi di Jawa Barat itu ada Deddy Mulyadi, Rike. Walaupun PDI juga mulai mengelus-elus Ibu siapa? Pujiastuti. Iya. Bisa jadi menarik juga itu. PKS masih tanda tanya kita dan menurut saya itu variabel yang menentukan pertarungan. Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Lutfi, ada Sudaryono, ada Hendral Prihadi, ada Gus Yusuf, upcoming Kaesang, dan kita lempar wacana Kaesang di sana. Jawa Timur mungkin nggak PDI akan punya alternatif? Bisa. Per hari ini kan kita dengar
PDI pengen merapat kepada Bu Khofifah, tapi Bu Khofifah sudah mengunci wakilnya adalah Emil Dardak gitu, dan kelihatannya udah nggak bisa goyang-goyang lagi. Jadi PDI udah nggak punya ruang, karena nggak punya ruang ya kemungkinan akan maju sendiri gitu. Siapa yang mau dimajukan ya kita tunggu. Menurut Mr. Q? Nggak berani nebak saya. Said Abdullah? Kayaknya enggak lah. Pak Said itu kan pertama dibutuhkan di Jakarta. Yang kedua beliau itu fenomena Madura kalau saya lihat sih. Nah, kalau ada gubernur Madura saya yakin beliau. Ya, jadi boleh lah diskusinya nanti kalau sudah berdiri provinsi sendiri Madura, namanya Madura. Kalau mimpinya Adi Pray ini terjadi ya misalnya provinsi Madura. Ya, kalau misalnya nanti provinsi Madura berdiri ya kita menjem aja lah Pak Said Abdullah lah yang Ahok no chance. Ahok no chance. Masih harus dihitung di Jakarta menurut saya tetap. Dia kan makin serius sih sekarang bikin desak Ahok ini kan. A3. Ask anything. Ask anything. Ask anything. Itu kan sama juga desak Ahok. Iya. Gimana bahasa Ahok ngajaknya gimana? Ini Buat netizen se-Indonesia, semua lu boleh tanya sama gua soal Jakarta. Dan dia udah menambahkan, gua udah lebih siap jadi gubernur. Bener. Ya saya sih, menurut saya akan sangat Bukti menarik. kalau gue menang waktu itu gue nembak orang. Katanya ada gitu. Menurut saya sangat menarik dan menurut saya sih ya harus tetap kita pertimbangkan bahwa Ahok itu akan dimajukan lagi di Jakarta oleh Bu Mega, karena hubungan Bu Mega dengan Ahok ini kan agak personal kelihatannya. Sentimental ya. Iya. Dan Bu Mega kalau sudah sentimental sih menurut saya hitung-hitungan matematika politik segala macam dan yang lain-lain itu bisa diabaikan. Pernah kan misalnya begini, Misalnya dulu ya, pernah nggak? di Jawa Timur gitu, ada calon gubernur dari PDI Perjuangan Pak Sucipto, mantan sekjennya Ibu kan. Dari surveinya seingat saya waktu itu memang nggak berpeluang, tapi tetap dicalonkan. Kenapa? Hubungan emosional. Lalu kalau nggak salah Bambang Deha ya kan pernah dimajukan calon Pak Said. gubernur. Ya dengan kondisi waktu itu surveinya berat. Dan mungkin saya ini agak akurat karena waktu itu yang paparan survei Jawa Timur di DPP itu saya. Tetap dicalonkan. Pernah juga di Kota Bekasi ya, istrinya Pak Mohtar Muhammad itu dicalonkan walaupun surveinya rendah. Karena hubungan Bagus kalau Bung Kodari maju kan. Bu Mega dengan Pak Mohtar Muhammad kan kuat gitu. Jadi dengan pelajaran itu, kalau kita menganggap ya bahwa Bu Mega punya hubungan emosional yang kuat dengan Ahok, bukan mustahil gitu. Dan barangkali kalau jiwa nasionalisnya Bu Mega itu bergelora banget kan, kuat banget, justru ya balik lagi lepas dari masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, karena Ahok ini mampu, kompeten gitu ya. Ya, dan saya mau menegaskan ideologi nasionalis bahwa warga negara nggak lihat agama, nggak lihat suku, memang punya peluang yang sama ya saya ajukan gitu misalnya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Mas Sergio. Menurut Mas Sergio, gimana dengan pendapat bahwa ini supaya jangan lupa, waktu Ahok dulu 2017 dicalonkan itu dari PDI Perjuangan daerah menolak Ahok. PDI Jakarta juga nolak. Jangan Ketuanya lupa, Bambang Deha waktu itu. Dan jangan lupa pada waktu itu PDI Jakarta konflik dengan Ahok. Konflik tetap bicarakan. Sehingga waktu itu teman-teman Ahok, teman-teman PDI di Jakarta kan agak gimana gitu. Mereka kan ada video beredar, tolak Ahok kan gitu kan. Ada ini nyanyi. Iya. Ahok apa gitu pokoknya. Waktu itu Pak Bambang Deha tuh PLT ketuanya. Wah, itu kan kesulitan betul bagaimana menjelaskan sikap politiknya ketika ternyata DPP Bu Mega mencalonkan Ahok. Ingat saya, almarhum siapa tuh ya dari PDI waktu itu? Saya lupa tuh. Tapi almarhum yang mana? Lupa saya, nanti mungkin netizen bisa cerita. Itu yang salah satu paling depan. Inilah keunikan politik. Omongannya paling kencang waktu itu. Itu. Gimana, Di? Mas Ari lesu sekali. isunya Anies dijegal. Oke, terus? Ya kan, di satu sisi isunya ini kan
ada terus upaya-upaya penjagalan Anies. Dan sisi lain PDI dibuat nggak ada yang berkawan sama PDI. Kayaknya kemarin saya lihat di beberapa media yang mendaftar ke PDI mostly itu kader internal semua, nggak ada orang yang dari luar daftar ke PDI di berbagai macam pilkada. Iya. Terutama di provinsi kunci lah ya. Iya. Nah, Mr. Q ngelihatnya emang dalam setting politik ini ya kemarin Bang Idrus viral juga kan. Itu strategi katanya kan. Iya, untuk menghalangi Anies itu strategi namanya, bukan penghalangan. Penjagalan. Bukan penjagalan. Ya, kan, dengan bahasa. Strategi yang berhasil jadi penjagalan memang. Iya. Nah, ini kenapa kita ini? Iya, tapi ini jadi diskursus lah, gimana menurut Anda? Pertama kalau soal PDI itu terbatas calonnya, menurut saya PDI sendiri yang cenderung membatasi diri kan. Hari ini kan PDI kan nggak mau ini, nggak mau sama itu kan, begitu kan. Itu satu. Yang kedua, ya supaya lebih jelas lagi lah, nggak mau sama Pak Jokowi, nggak mau sama SBY, musuhan sama Pak SP, sama PKS. Iya, secara ideologis. Secara ya PKS masalah ideologis gitu. Jadi kalau soal keterbatasan koalisi tadi karena PDI sendiri yang banyak memperbatasi diri sendiri, mempersulit diri sendiri. Yang kedua mengenai penjagalan-penjagalan, ya kalau saya sih nggak ngeliat penjagalannya. Menurut saya ruang bagi Anies untuk maju itu masih sangat besar. Dan kita bercermin dari pengalaman 2024 Pilpres bahwa ada wacana-wacana penjagalan, toh akhirnya kan maju juga gitu. Nah, apalagi pada hari ini, persis pada hari ini kita diskusi ini, muncul sudah medsosnya PKS, pasangan Anies dengan Sohibul Iman. Anies sudah diwacanakan PKB. Memang masih Jakarta, tapi kan diaminkan oleh DPP tuh, saya lihat itu nggak ditolak. Terus kemudian PKS ini sudah DPP yang ngomong 18 kursi tambah 8 26. Jadi per hari ini aman ini. Kita katakan Anies. Jakarta calon yang pasti aman. Jakarta aman nih belum pasti aman kan, tapi kan. Iya, ini kan tagline. Nggak, pasangannya apa namanya? Oh, belum. Jakarta aman. Jakarta amin. Jakarta aman. Intinya sebelum janur kuning melengkung, masih bisa berubah. Nah, janur kuningnya kapan melengkung? Tanggal 27 Agustus 2020. Nah, itu akhir kandidasi ya. Pendaftaran di KPUD DKI Jakarta. Kalau kata Yang Mulia Idrus Marham ini, dia bilang ini kan, kuat lawan, lemah adaptasi Dina. Iya. Ini buat PDI cocok nggak tuh tagline ini? Enggak. Kalau Bu Mega kan sekali putaran. Bu Mega lawan terus. Nggak adaptif. Iya. Kalau di PKS tergantung. Ini yang unggul, yang kuat adalah faksi keadilan atau dalam hal admin medsos dalam hal admin medsos tadi analisa Anda nggak bisa kita simpulkan karena bisa saja ini adalah manuvernya dari koalisi dari faksi kesejahteraan. Walau bisa juga ini adalah perintah faksi keadilan. Yang terakhir dari saya, Mr. Q, Prabowo dan Jokowi cukup selaras nggak dalam proyek pilkada, terutama di provinsi-provinsi kunci? Saya kira ya. Mr. Q posisinya memang iya, Bos. Iya. Nggak perlu lo konfirmasi lagi. Ini adalah ajang Mr. Q untuk menebalkan keyakinan umat bahwa Jokowi Prabowo selaras. Pak Prabowo itu konstitusional sampai dengan bulan Oktober presiden. Betul. Pendaftaran bulan Agustus. Jelas? Ada suara sangat menarik dan semakin seru teka-teki Pilkada 2024. Saya ingin menjelaskan yang dia di tengah video, berarti wajar itu Bu Rike, kan ada debatnya panas di rapat paripurna anggota DPR. Fraksi dari Banteng banyak yang ngegas dengan pemerintah. Kira-kira ya nilai kalian sendiri apa itu namanya, apakah cari muka atau apa, kurang tahu lah. Oke. Memang politik itu ya paham lah. Kembali lagi kata Mas Kaisang kan, dari partai PSI maupun Gelora ya, kalau memang betul-betul ingin mensejahterakan rakyat Indonesia ya golkan saja itu RUU Undang-Undang Perampasan Aset kira-kira. Pokoknya untuk Bang Ari, Bang Budi yang kelihatan lesu sekali kan, pokoknya kita sama lah, santai lah. Jadi ya tetap semangat, pohon kita sama-sama di berak sama dikencingi anjing.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.